Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Mudah-mudahan semuanya atau yang lainnya memperoleh manfaat dari informasi ini. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai konsep kepribadian. Konsep kepribadian di sini adalah semua orang pasti memiliki kepribadian. Baik kepribadian yang dia sadari maupun yang tidak dia sadari, baik yang kepribadian positif maupun negatif. Oleh karenanya mari kita simak, jangan di skip, jangan dipotong-potong video ini. Mudah-mudahan yang menonton video ini memperoleh informasi pengetahuan yang sempurna. Kita mulai dari pengertian. Apa sih yang disebut dengan kepribadian itu? Sebenarnya dari bahasa Inggris itu adalah personality, ya, merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan hasil praktik penanganan kasus para ahli. Jadi personality adalah kepribadian seseorang, baik kepribadian yang dia miliki sejak dia lahir maupun perubahan-perubahan ketika dia bergaul dengan lingkungan atau pengatur lingkungan yang mempengaruhinya. Ya, kata personality sendiri dari bahasa Latin persona yang berarti topeng. Jadi seorang bisa berkarakter baik ataupun buruk itu bisa dirubah atau bahkan bisa dimanipulasi oleh dirinya. Misalkan ketika di film-film, ya, seorang misalkan padahal dia memiliki karakter baik, tapi dia bisa dijadikan seorang karakter yang jahat ataupun buruk ketika dalam peranan atau perannya dalam main film. Nah, ada macam-macam teori kepribadian. Di antaranya adalah menurut Sigmund Freud atau Sigmund Freud, ya. Satu di antaranya adalah ID atau ide, itu yang disebut dengan kesenangan, pleasure principle, di mana seorang memiliki kepribadian, dia bisa menciptakan sebuah kesenangan, kebahagiaan, bahkan dia atau dia tidak menciptakan, tapi sudah lahir bahwa dirinya adalah tidak mau memikirkan sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu yang membuat dirinya stres. Yang kedua adalah ego, keputusan. Pasti seorang memiliki ego. Ego bisa positif, bisa negatif. Tentunya seorang memiliki bagaimana dia harus memutuskan sesuatu. Apakah dia melakukan sesuatu yang baik atau buruk itu tergantung keputusannya sendiri. Atau yang disebut dengan decision maker. Bagaimana dia membuat sebuah keputusan. Ya. Dan ini erat kaitannya dengan seorang pemimpin ataupun manajer, baik dalam perusahaan ataupun manajer terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah superego, di mana superego ini adalah lebih tinggi dari ego itu sendiri, atau disebut dengan perfections atau perfeksionis. Ya, dia harus mempertimbangkan baik buruknya, kemudian dia harus mengetahui standar-standar atau norma-norma di masyarakat. Itu adalah bagian dari superego itu sendiri. Berikutnya adalah ini karakteristik sistem kepribadian menurut Sigmund Freud itu sendiri. Ada ID atau ide atau ego dan superego, yang masing-masing semuanya saling berkaitan. Manakala seseorang memiliki sifat perfeksionis, itu adalah yang bagus. Tapi kalau dia menetapkan perfeksionis, kesempurnaan, ukuran dirinya terhadap orang lain, maka ada hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kekurangan, memiliki kelemahan dari segala sesuatunya. Misalkan di ID di sini adalah sistem asli, the true physical reality. Makanya seorang memiliki sifat subjektif maupun objektif, itu adalah karakter dalam dirinya sendiri. Apakah itu bisa dirubah? Bisa dirubah manakala dia mau membuka terhadap dunia luar ataupun bergaul dengan orang lain. Ego itu berkembang untuk memenuhi kebutuhan ID yang berkaitan dengan dunia nyata. Kemudian superego komponen moral kepribadian. Jadi intinya adalah ketiga hal ini saling berkaitan. Yang kedua adalah teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Kepribadian itu adalah seluruh pemikiran atau perasaan dan perilaku nyata, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi ada orang yang memiliki kepribadian, dia kepribadiannya bagus, baik, tapi dirinya sendiri tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah orang baik. Ada yang selalu memikirkan bahwa apakah dirinya itu orang baik atau tidak, apakah kepribadian sesuai dengan norma-norma agama atau tidak, norma sosial atau tidak. Itu selalu berpikiran demikian. Ada yang easy going, ya lahir begitu saja. Nah, ada tipologi kepribadian menurut Jung. Di antara ada sikap jiwa, ada fungsi jiwa, ada tipe kepribadian, ada ketidaksadarannya.
Baik yang extrovert ataupun introvert itu sama, ya. Dimana extrovert itu dia membuka terhadap dunia luar, ada introvert itu yang tertutup terhadap dunia luar. Artinya dia menjaga jarak terhadap sosial, terhadap orang lain, karena dia merasa takut, merasa kekurangan atau tidak pede terhadap dirinya sendiri. Itu yang introvert. Kalau extrovert dia ya terbuka dengan dunia luar. Dia mau bergaul dengan orang lain. Dia mau bersosialisasi dengan orang lain. Berikutnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian? Di antaranya faktor genetika atau pembawaan. Manakala dia lahir misalkan dari orang tuanya yang memiliki kepribadian pemarah ataupun dia sombong, arogan dan sebagainya, maka lambat laun akan melahirkan orang-orang yang seperti itu. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau pendidikan, dan ketiga adalah lingkungan sosial ataupun masyarakat. Yang introvert itu bisa dirubah manakala dia terbuka terhadap dunia luar atau faktor-faktor lingkungan yang lainnya. Ya, ketika dia memiliki sifat misalkan pemarah, malas dan sebagainya, manakala dia bergaul dengan orang-orang yang etos kerjanya bagus, semangat, kemudian pemaaf, maka dia akan lambat laun terpengaruhi dengan faktor lingkungan tersebut. Kemudian jenis kepribadian. Tadi ada yang introvert, ada extrovert. Introvert manakala dia tertutup, ya, menolak, tidak mau bergaul dengan dunia luar, tidak terbuka pemikirannya, merasa dirinya mungkin dipengaruhi oleh masa dirinya tidak pede, merasa kekurangan, merasa dirinya tidak berharga. Itu adalah yang sifat-sifat yang dimiliki oleh yang memiliki kepribadian introvert. Sementara yang kepribadian yang ekstrovert itu adalah dia terbuka wawasannya, terbuka sosialisasi dengan orang lain, dengan dunia luar, kemudian mau bergaul, mau cerita, mau menyampaikan suatu ide gagasannya, maka ekstrovert. Introvert bisa dirubah manakala dia itu mau bergaul dengan orang-orang yang memiliki kepribadian ekstrovert. Kemudian ada di sini adalah ada gejala ketidaksehatan mental. Yang paling berat adalah ketika seorang mentalnya sakit atau tidak sehat. Di antaranya ada narsisme. Apa yang disebut dengan narsisme? Cinta diri sendiri yang berlebihan. Ya. Underestimate, menganggap orang lain tidak mampu. Itu yang tidak boleh. Kemudian adalah masohisme, suka menyiksa diri sendiri. Karena rasa misalnya mohon maaf karena postur tubuhnya tidak tinggi, misalkan gemuk dan sebagainya, maka dia tidak pede terhadap hal itu. Itu disebut dengan tidak sehat mentalnya. Bagaimana bentuk pertahanan dirinya? 1. Melakukan penyerangan. Kedua adalah melarikan diri. Ketiga, mengubah lingkungan. Keempat, mengubah diri sendiri. Mengubah lingkungan adalah menjadi arogan, tidak baik, dan mengubah diri sendiri manakala dia mau keluar dari zona yang suka menyiksa diri sendiri ataupun yang introvert sendiri. Nah, kesehatan mental berkenaan dengan kondisi mental yang tidak sakit yang meliputi 3 komponen. Di antaranya adalah 1. Memiliki rasa diri berharga. Yang kedua, merasa puas akan peranan dalam kehidupannya. Ketiga, terjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, ketika kita bisa mengidentifikasi diri kita, apakah kita kepribadian introvert atau extrovert. Kalau kita introvert, maka cobalah untuk merasa diri kita itu berharga. Yang kedua, merasa puas akan perasaan dalam kehidupan. Ketiga adalah jalinlah hubungan baik dengan orang lain. Dengan siapapun kita bergaul, tapi kita harus tahu mana yang batasan-batasan yang baik dan yang buruk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kembali subscribe, like, dan share video ini agar yang lain memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.